Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu mikir, apa yang sebenarnya jadi jantung dari sistem operasi modern? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut Bash Shell. Kalau kamu ngira komputer itu cuma soal antar muka grafis yang cantik dan icon yang bisa diklik, wah bersiaplah. Kita bakal bongkar apa yang sebenarnya menggerakkan dunia digital kita persis di balik layar. Coba deh ingat-ingat, pernah kan kamu nggak sengaja buka layar hitam kosong dengan kursor putih yang terus berkedip? Buat kebanyakan pemula, kotak hitam terminal ini rasanya agak mengintimidasi ya. Sering dianggap kuno atau cuma dipakai sama hacker di film-film Hollywood. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Layar ini sama sekali bukan barang antik loh. Ini adalah antarmuka kendali paling absolut. Disinilah kamu bisa ngobrol langsung sama mesin, tanpa ada filter desain grafis apapun. Nah, disinilah sang pahlawan utama kita masuk, Bash, singkatan dari Born Again Shell. Simpelnya gini, Bash itu adalah program penerjemah. Dia bertindak sebagai jembatan utama antara apa yang ada di pikiranmu dengan apa yang bisa dimengerti oleh komputer. Kamu tinggal ketik sebuah perintah, dan Bash akan langsung menerjemahkannya jadi tindakan nyata. Dia itu ibarat konduktor jenius yang memimpin orkestra digital di dalam komputermu. Kita masuk ke bagian pertama, sejarah singkat Bash dari masa lalu ke masa depan digital. Perjalanan epik ini sebenarnya udah dimulai sejak tahun 70-an, tepatnya tahun 1979 lewat rilisnya V7 Unix Bourne Shell, yang bisa dibilang sebagai shell standar pertama yang sesungguhnya. Terus, ceritanya berlanjut di tahun 1984 nih. Waktu itu David Korn di Bell Labs menciptakan Korn Shell yang bawa banyak fitur canggih biar interaksi sehari-hari jauh lebih mulus. Sampai akhirnya, puncaknya terjadi di tahun 1989. Free Software Foundation mengembangkan yang namanya Born Again Shell, atau ya, Bash itu tadi. Bash mengambil semua fondasi super kuat dari pendahulunya, lalu meraciknya jadi sistem modern yang masih kita pakai sampai detik ini. Keren kan? Oke, lanjut ke bagian 2, rahasia simbol dan sintaks. Yuk, kita pahami bahasa mesinnya. Biar gampang, mari kita bedah tata bahasa si Bash ini, terutama soal kutip tunggal dan kutip ganda. Ini penting banget. Kutip tunggal itu ibarat keheningan mutlak. Apapun teks yang kamu ketik di dalamnya bakal dilindungi secara harfiah. Bash nggak akan mencoba menerjemahkan apapun di sana. Sebaliknya, kutip ganda itu bertindak sebagai area penerjemahan selektif. Sebagian besar teks emang dibiarkan apa adanya. Tapi, kalau ada simbol dolar atau tanda backtick, Bash bakal mikir, ini harus dieksekusi nih sebagai variabel atau perintah. Ini adalah aturan dasar banget, biar kamu nggak salah paham pas komunikasi sama sistem. Terus, gimana sih cara data mengalir di dalam sistem? Aliran informasinya itu cuma ngelewatin 3 tahap simpel. Pertama, data masuk lewat standar input, biasanya dari ketikan di keyboard kamu. Tahap kedua, Bash mengambil data itu dan mengeksekusi perintahnya. Dan tahap ketiga, hasilnya keluar. Kalau sukses, dia bakal ngalir lewat jalur yang namanya standar output. Tapi kalau ternyata error, tenang, dia bakal dialihkan lewat jalur khusus bernama standar error. Paham ketiga jalur ini tuh udah ngebuka jalan kamu buat memanipulasi data layaknya seorang pro sejati. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kamu nggak mau outputnya itu cuma numpang lewat di layar? Disinilah Bash ngeluarin senjatanya, simbol redirection. Ini ibarat polisi lalu lintas buat data kamu. Tanda kurung sudut kanan tunggal itu buat nimpal file dengan data baru. Kalau pakai tanda ganda, datanya bakal nambah di baris paling bawah tanpa ngerusak isi aslinya. Kamu juga bisa misahin pesan error pakai simbol angka 2 dan kurung sudut kanan. Dan ini nih favorit semua orang, simbol garis lurus alias pipe. Si pipe ini tugasnya ngambil output dari satu program dan langsung menyuapkannya sebagai input ke program berikutnya. Rantai pipa inilah sumber kekuatan utama Bash. Masuk ke bagian 3, trik cepat, ekspansi kurawal. Siap-siap menghemat waktu kamu. Coba bayangin fitur ekspansi kurawal ini sebagai mesin cetak otomatis pribadimu. Daripada capek-capek ngetik file 1 spasi file 2 spasi file 3 secara manual berulang-ulang, kamu cukup ketik kata file terus tambahin tanda kurawal berisi angka 1.3. Langsung, Bash bakal otomatis ngembangin itu buat kamu. Fitur ini juga bisa dipakai buat bikin teks berurutan, atau yang paling sering, buat backup file secepat kilat. Kayak ngubah kata info jadi info dan info.alt dalam hitungan detik. Cepet banget kan? Lanjut ke bagian 4, variabel. Disinilah kita belajar tentang memori jangka pendek dari shell. Buat nyimpen data di Bash itu sebenarnya gampang banget loh. Kamu pada dasarnya cuma lagi bikin sebuah kotak memori dan ngasih label di depannya. Tentukan nama kotaknya, lalu isi dengan datamu. Tapi awas, ada satu aturan emas di sini. Dilarang keras pakai spasi di sekitar tanda sama dengan. Buat Bash, ruang kosong itu punya makna khusus.
Jadi menuliskannya secara rapat tanpa spasi adalah cara mutlak buat ngasih tahu sistem, tolong ingat nilai ini. Sistem variabel di Bash ini juga fleksibel banget. Selain bikin kotak baru dari awal, kamu juga bisa pakai operator plus sama dengan. Fungsinya buat apa? Buat nambahin data baru ke dalam kotak yang udah ada tanpa menghapus isi aslinya. Ini tuh cara yang sangat elegan dan efisien banget kalau kamu lagi butuh merangkai teks panjang atau pelan-pelan nambahin parameter baru ke dalam memori. Selain variabel buatan kita sendiri, Bash sebenarnya udah punya insting bawaannya loh. Dia punya semacam indera keenam untuk sadar sama lingkungan digitalnya lewat variabel bawaan. Misalnya, PWD selalu tahu persis kamu lagi ada di folder atau direktori mana. Terus ada tanda dolar diikuti tanda tanya yang merekam apakah perintah terakhirmu itu sukses atau malah gagal. Home tahu persis di mana letak ruang utama si pengguna. Dan Path adalah daftar lokasi tempat Bash akan otomatis mencari program. Kesadaran tingkat tinggi inilah yang bikin skrip kamu nantinya jadi super cerdas dan bisa adaptasi sama sistem apapun. Dan akhirnya, bagian 5, jantung dunia digital. Gimana ini bisa ngebantu kita menguasai infrastruktur modern? Menarik nih apa yang dibilang sama Arnold Robbins. Kalau kamu pengen bisa berinteraksi secara mendalam dengan sistem modern, entah itu Mac, Linux, atau keluarga Unix lainnya, kamu mutlak harus paham cara kerja Bash Shell. Sadar nggak sih, dari deretan superkomputer raksasa, server cloud yang menghidupkan internet kita, sampai ke laptop para programmer di seluruh dunia, Bash itu ada di mana-mana. Menguasai Bash bukan cuma soal ngetik baris kode, tapi ini soal memegang kendali penuh, tanpa batas, atas infrastruktur teknologi zaman sekarang. Jadi, sebagai penutup, saya punya tantangan buat kamu. Mulai sekarang, jangan biarkan layar hitam terminal itu jadi misteri yang menakutkan. Dia tuh sebenarnya cuma nunggu instruksi dari kamu. Coba deh, buka terminal komputermu hari ini dan ketik satu perintah pertamamu. Bereksperimenlah, jangan takut salah, dan mulailah ambil alih kendali. Semoga dokumenter mini ini membuka perspektif baru buatmu ya. Tetap penasaran dan teruslah belajar.